bekerja dari bahaya yang terjadi saat bekerja, berupa penyakit dan terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya yaitu pasal 2. Pasal 2 ini menjelaskan tentang kewajiban pengusaha dan kewajiban pekerja. Kewajiban pengusaha nomor 1 adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan yang kedua adalah menyediakan alat pelindung diri yang komplit dan aman, dan yang ketiga adalah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Selanjutnya adalah kewajiban bagi pekerja. Yang pertama, pekerja wajib menaati seluruh peraturan yang terdapat di pekerjaan, dan yang kedua adalah pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri agar terhindar dari kecelakaan kerja, dan yang ketiga adalah melaporkan semua kondisi atau kejadian yang terjadi pada saat bekerja. Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menjelaskan tentang tujuan dari keselamatan kerja. Tujuan dari keselamatan kerja yang pertama untuk mengurangi dan mencegah dari kecelakaan. Yang kedua adalah untuk menghindari atau mencegah dari penyakit akibat kerja. Yang ketiga untuk menghindari kebakaran, ledakan atau kejadian berbahaya. Yang keempat untuk melindungi atau memberikan perlindungan bagi pekerja. Yang kelima untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bersih dan kondusif. Yang keenam adalah untuk menciptakan keserasian antara pekerja, alat, lingkungan, dan proses kerja. Pasal 4 menjelaskan tentang penekanan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dari pekerjanya. Aturan-aturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan serta kondisi lingkungan dari pekerja. Hal ini diharapkan dapat mengurangi atau mencegah dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Saya akan menjelaskan tentang pasal 5. Pasal ini mendefinisikan pegawai pengawas, di mana pegawai pengawas adalah orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang keselamatan kerja. Orang-orang ini biasanya bekerja di bawah instansi pemerintah. Pada masa itu, orang-orang ini dikenal dengan Departemen Tenaga Kerja. Departemen Tenaga Kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai instansi kerja dalam penerapan keselamatan kerja. Lalu pada pasal ke-6 berisikan tentang ahli tenaga kerja, di mana ahli tenaga kerja juga sama, yaitu adalah individu yang memiliki keahlian khusus dalam bidang keselamatan kerja. Tetapi ahli keselamatan kerja tidak harus berasal dari instansi pemerintah. Biasanya ahli keselamatan kerja adalah orang-orang yang bekerja di bawah pemilikan swasta dan juga adalah seorang konsultan keselamatan kerja. Lalu pada pasal 7 membahas tentang retribusi. Untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini, pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan yang sudah akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 8 berisi tentang seluruh pengusaha diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan badan, kesehatan mental, dan kesehatan fisik para tenaga kerjanya yang akan dikerjakan atau dipindahkan sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Selain itu, pengusaha juga diwajibkan untuk memeriksakan seluruh kesehatan badan pada para pekerjanya sesuai dengan dokter yang dikerjakan pada perusahaan tersebut. Pasal 9 berisi tentang pengusaha diwajibkan untuk menjelaskan dan membenarkan tentang yang pertama adalah kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang terjadi pada perusahaan. Yang kedua adalah alat-alat yang ada pada perusahaan. Yang ketiga adalah cara menggunakan alat-alat pada perusahaan. Dan yang terakhir adalah cara-cara dan sikap yang aman untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan tugas lainnya dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja. Pasal 11 menyatakan bahwa pengusaha diwajibkan melapor kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja pimpinannya, tata cara pelaporan, dan pemeriksaan terhadap dalam ancaman yang undang-undang. Pasal 12 berisi tentang kewajiban dan hak tenaga kerja yaitu memberikan keterangan yang benar apabila dimintai oleh pegawai pengawas atau apapun. Yang kedua, memakai alat pelindung diri. Yang ketiga, mematuhi visa kerja yang diwajibkan. Dan yang terakhir adalah menyatakan keberatan apabila syarat tidak dilakukan kecuali dalam hal khusus yang ditentukan oleh pegawai pengawas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 13 membahas tentang kewajiban yang memasuki tempat kerja. Pada pasal 13 menyatakan barang siapa memasuki tempat kerja diwajibkan untuk mengikuti semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat pelindung diri yang diwajibkan. Tujuannya adalah untuk mencegah kesehatan kerja, lalu mencegah terjadinya kecelakaan, dan yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Pasal 14 ini berdiri tentang kewajiban pengurus. Yang pertama, pengurus diwajibkan untuk secara teknis mendapatkan semua aturan kerja pada tempat-tempat yang terlihat dan mudah dibaca sesuai dengan petunjuk dari pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja. Yang kedua adalah memasang semua banner tentang keselamatan kerja dan tempat-tempat yang mudah ditemukan dan mudah dibaca sesuai dengan petunjuk dari pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja. Dan yang ketiga adalah segera menyediakan menggunakan alat pelindung diri para pekerja dan yang ketiganya kepada siapapun yang akan memasuki tempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja.
pada undang-undang ini harus ditafsirkan secara jelas dan berlaku pada semua instansi tanpa terkecuali. Barang siapa yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 akan mendapatkan sanksi hukuman kurung selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 100.000 rupiah. Pengusaha wajib mengusahakan undang-undang ini berlaku di dalam 1 tahun setelah undang-undang ini dikeluarkan. Selanjutnya, pasal 17. Pasal 17 menjelaskan bahwa sebelum undang-undang ini dikeluarkan, maka tetap diberlakukan peraturan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Dan yang terakhir, pasal 18. Pasal 18 menjelaskan bahwa undang-undang ini disebut dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja dan mulai berlaku pada hari diterbitkan.